Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya yakin kita dalam keadaan baik, menikmati hidup, penuh damai karena kasih karunia Tuhan melimpah atas saya dan saudara. Baik, pada saat ini saya hendak berbagi sebuah renungan dengan judul Roh Kudus, Sahabat yang Baik. Kita akan bertolak dari Yohanes 14 ayat 16. Di situ kita temukan bahwa Yesus minta kepada Bapa memberikan kepada kita penolong yang lain, menyertai kita selama-lamanya, itulah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Nah, kata penolong ini diterjemahkan dari kata bahasa Yunani koine, parakletos. Parakletos memiliki spektrum arti yang cukup luas sehingga bisa diterjemahkan dalam beberapa kata yang berbeda. Nah, saya perlu tegaskan di sini bahwa penerjemahan Alkitab dalam kata-kata yang berbeda itu tidak saling bertentangan atau tidak menunjukkan bahwa penerjemahan yang satu lebih baik daripada yang lain. Bukan. Penerjemahan Alkitab itu justru memunculkan penekanan-penekanan spesifik yang semuanya berguna bagi pemahaman. Jadi kalau kita baca satu terjemahan tertentu, kita dapat penekanan yang lain dan itu berguna bagi kehidupan iman. Kemudian ketika penekanan-penekanan ini disatukan akan memunculkan arti yang sama dalam konteks arti yang sama meski penekanan-penekanannya berbeda sehingga lengkaplah pemahaman kita. Baik. Saya kemudian membaca beberapa terjemahan lain selain bahasa Indonesia, terjemahan baru yang umum kita baca. Saya kemudian menemukan Alkitab terjemahan The Message yang menulis seperti ini. Yohanes 14 ayat 16, I will talk to the Father and He'll provide you another friend. Bukan penolong, tapi friend. Ini spektrum yang berbeda dari kata parakletos. Sahabat. Sekali lagi saya ulang. Sahabat. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perasaan yang saya rasakan ketika membaca terjemahan ini adalah saya merasa begitu hangat dan tenang. Hangat dan tenang. Ketika mengetahui bahwa Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa itu sungguh-sungguh sahabat kita. Mari kita lihat konteksnya. Manusia adalah makhluk sosial, bergaul dengan banyak orang, tinggal dengan orang lain. Itu kenyataannya. Melakukan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain. Tetapi ketika esensi hidup manusia diperas sampai pada intinya, kita akan menemukan bahwa sebenarnya kita ini sendiri. Betul di sekeliling kita mungkin ramai dengan orang, tetapi waktu menjalani hidup, menghadapi segala tantangannya, berpikir mengenai persoalan-persoalannya, sebenarnya kita ini sedang sendiri. Sehingga ada satu puisi, bahkan dilagukan yang mengatakan, di tengah keramaian pun aku merasa sunyi, merasa sepi. Karena demikianlah, sekali lagi saya ulang, walaupun di sekitar kita begitu banyak orang, pergumulan yang harus kita hadapi, hidup yang harus kita perjuangkan, kita sementara menghadapinya sendiri. Maka ketika Alkitab The Message menekankan bahwa roh yang datang itu adalah sahabat, maka tenanglah hati kita. Hangatlah hati ini. Bahwa di setiap detik hidup yang mungkin sementara berjuang, mungkin sementara bergumul, yang mungkin sementara mendoakan dan mengimani sesuatu dan belum memperolehnya, mungkin tidak lepas dari kekecewaan. Di sana ada Roh Kudus. Engkau tidak sendiri. Di setiap langkah jejak kakimu ada Dia di sana. Nah, penyertaan Roh Kudus ini saya kemudian hubungkan dengan yang namanya karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, bayangkan Roh Kudus menjadi sahabat. Saya
yakin dia bukan sahabat yang mengkhianati. Pastinya Roh Kudus ketika dia menjadi sahabat, dia adalah sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik dalam konsep Alkitab bahkan memberikan nyawanya. Lalu saya temukan bahwa ternyata Roh Kudus tidak kurang-kurang bagi saya dan saudara. Dia berikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam bentuk karunia roh. Engkau butuh hikmat menjalani hidup, dia berikan karunia hikmat. Engkau menghadapi persoalan butuh mujizat, dia berikan karunia mujizat. Engkau mau berperan dalam pekerjaan Tuhan, dia berikan karunia memimpin. Dia berikan karunia melayani. Dia berikan segala karunia yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang berkemenangan karena dia sahabat yang baik. Karena itu jangan takut, jangan mundur, jangan kecewa. Engkau sempat kecewa, berdiri lagi, bangkit lagi, jalani hidupmu dengan kemenangan karena Roh Kudus sahabat yang baik itu menyediakan yang terbaik bagimu. Engkau tidak sendiri. Aspek berikutnya dari penyahabatan Roh Kudus adalah aspek pengaruh. Ada sebuah ayat di Alkitab yang bilang begini, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Artinya begitu berpengaruhnya sebuah persahabatan. Jika kita bergaul dengan siapa, menyahabati siapa, maka siapa-siapa itu akan mempengaruhi diri kita sehingga kita bisa berubah menjadi mirip dengan mereka. Ini juga diakui oleh ilmu psikologi atau ilmu karakter. Demikianlah adanya. Maka jika kita bergaul dengan Roh Kudus, apa dampaknya bagi pribadi kita? Pasti pribadi kita akan semakin mirip dengan Roh Kudus. Nah, di sini saya kemudian memahami kemiripan kita dengan Roh Kudus, itulah yang disebut dengan buah roh. Banyak orang yang berjuang untuk, saya ingin sekali menghasilkan buah roh, jadi orang baik, dan seterusnya. Padahal itu otomatis terjadi ketika saya dan saudara bergaul dengan Roh Kudus. Pergaulan, kalau saya bisa balik, pergaulan yang baik akan mengubah kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk. Engkau tidak perlu berjuang untuk itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah bergaul semakin dalam, semakin akrab dengan Roh Kudus. Nikmati karunia-karunia-Nya, lalu kita akan mulai berubah seiring berjalannya waktu, seiring semakin mendalamnya pergaulan kita dengan Roh Kudus. Dan kita mulai punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri terjadi dalam hidup kita. Itulah buah roh. Menyenangkan bukan? Bersahabat dengan Roh Kudus. Karena itulah perjanjian baru berulang kali. Hiduplah oleh roh. Hiduplah di dalam roh. Dipimpin oleh roh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, kita jalani hari demi hari bersahabat dengan Roh Kudus yang sudah tersedia bagi kita. Nikmati segala karunia-Nya untuk semua kebutuhan hidupmu. Jalani hidup penuh kuasa. Lalu hiduplah dipimpin oleh sahabat itu, biar dia mempengaruhi hidup kita untuk kita semakin baik. Sehingga bukan cuma Roh Kudus yang menjadi sahabat kita, tapi kita juga bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Roh Kudus ada bagi kami, menyahabati kami, memberikan kami apa yang kami perlukan. Kami imani dan mau menjalani hidup yang penuh kemenangan. Lalu Tuhan, bimbing terus kami untuk hidup di dalam roh, supaya pribadi kami bisa semakin hari semakin berubah, bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain lewat buah roh yang kami hasilkan. Kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk setiap orang yang kami jumpai, rekan-rekan di tempat kerja,
dimanapun kami pergi dan berada. Dan kami menikmati hidup yang berbahagia bersama Roh Kudus yang adalah sahabat yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi gereja.